Yo, what's up, kembali lagi di Kode Serabutan dan saat ini kita akan bahas tentang Apple Vision Pro. Mana ya? Ini dia, nggak ada. Karena itu cuman ya editing aja sih untuk thumbnail. Ya, disclaimer, saya belum pernah coba Apple Vision Pro, jadi ini informasi yang saya sampaikan full dari internet semuanya. Oke, mari kita bahas overview-nya produk ini. Dan yang pertama akan kita bahas adalah displaynya. Displaynya udah pakai micro OLED 100 Hz dan untuk resolusinya nggak disebutkan exact berapa ya, horizontal vertikalnya berapa. Cuman kalkulasinya 23 million atau 23 juta pixel gitu. Both eye, kedua matanya. Kalau dikalikan hasilnya 23 juta pixel. Dan katanya more than 4K gitu. Jadi ya 4K plus anggaplah gitu. Dan itu resolusi yang udah cukup gede daripada Quest 3 gitu. Kalau misal kita kalkulasikan Quest 3 itu seingatku 2000-an ya, 2000-an per eye-nya. 2000 kali 2000 4 juta kali 2 sekitar cuma 8 juta gitu. Ya 8 juta 9 juta lah untuk pixel dari Quest 3 totalnya. Kalau di Apple Vision Pro itu 23 juta dan itu udah 2 kali lipat lebih ya. Itu screen yang sangat jernih, jadi pasti enak kalau dipakai. Itu udah mencerminkan top notch fancy classy-nya dari barang Apple Vision Pro ya. Saya nggak bisa debat masalah itu karena itu udah bagus banget. Sama field of view-nya juga lebih gede daripada Quest 3. Dan katanya itu 100 sampai 110 derajat untuk field of view. Itu beda beberapa derajat dari Quest 3. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau Apple Vision Pro itu field of view-nya lebih kecil daripada Quest 3. Jadi aku nggak terlalu bisa memastikan, cuman di atas kertas harusnya Apple Vision Pro lebih bagus daripada Quest 3. Sensornya juga banyak, ada eye tracking, infrared camera, real time 3D mapping, high res kamera pass-through. Kalian bisa lihat speknya di website untuk lebih detailnya lagi. Cuman yang menarik perhatian saya itu adalah chipsetnya. Chipsetnya pakai M2 dan R1. Ya, dia pakai M2. Padahal sekarang udah ada M3 ya. Cuman kenapa kok pakai M2? Aku nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena R&D dan dibuatnya itu sebelum M3 tercipta ya. Jadi tetap pakai M2, tapi menurutku prosesor yang udah dibagi dua gitu. Yang R1 untuk spatial computingnya, kemudian M2-nya untuk aplikasinya. Itu udah bagus banget. Jadi processingnya itu lebih terbantu dan nggak ada masalah, nggak ada komplain sepertinya. Untuk mostly orang-orang yang coba Apple Vision Pro. Oke, selepas chipset, ada satu fitur yang menurutku paling keren, yaitu Persona. Kenapa ini paling keren? Karena dulu Meta itu udah mengintroduce teknologi tersebut gitu. Tapi sama dia nggak diimplement di Quest Pro-nya gitu. Atau di Quest 3-nya. Ya emang Quest 3 nggak punya facial recognition sih. Cuman Apple itu udah mengimplementasi teknologi itu dan itu bagus banget gitu. Jadi konsumen itu bisa langsung merasakan gimana caranya bikin avatarnya diri sendiri gitu, pakai kamera dan berfungsi, dipakai untuk video call bisa, FaceTime bisa gitu. Jadi keren, meskipun ya nggak sempurna ya, ada beberapa flaws-nya kayak low res atau physics neck yang kurang stabil atau mungkin physics hair. Tapi ya physics hair itu emang susah. Cuman overall itu udah bagus menurutku. Kalau kita coba mengkesampingkan tentang low res dan sebagainya, inti fiturnya itu udah berjalan dan udah bisa dirasakan oleh konsumer gitu. Jadi nggak cuman konsep aja yang disampaikan kayak Meta gitu. Meta kan cuman nyampaikan teknologinya doang gitu, belum sampai terimplementasi. Jadi menurutku Apple Vision Pro itu udah nyolong start lah dari Meta seperti itu. Oke, setelah itu ada hal yang menarik lagi, yaitu tentang Vision OS. Yang sebenarnya OS ini tuh kayak iOS gitu, iOS mobile, cuman di-convert jadi kayak VR gitu doang. Tapi yang bagusnya, voice command sama fitur Windows-nya itu sangat berguna gitu. Vision OS ini nggak kayak Quest, yang Quest itu harus stay gitu, dan aplikasinya itu bakalan muncul di depan doang. Nggak bisa kita ngambil satu aplikasi kemudian kita tempel di satu benda gitu, nggak bisa untuk Quest. Tapi kalau untuk Apple Vision Pro, karena basisnya itu Windows, agak aneh sih bilangnya Windows. Tapi emang yang diatur itu window-nya. Jadi window-nya itu bisa buka aplikasi apapun. Seperti contohnya ada orang yang masak gitu. Dia masak pakai Apple Vision Pro, jadi dia bisa tick timer di panci yang pertama, kemudian tick timer di panci yang kedua. Se-fleksibel itu untuk menggunakan Apple Vision Pro dan itu menurutku bagus banget. Aku suka banget dengan konsep itu. Aku juga berharap kalau misal Quest ini kalau bisa update gitu kayak Apple Vision Pro. Kalau misal kayak gitu mixed reality-nya jadi makin terasa banget, jadi makin lebih imersif. Tapi ya itu plus minus dan ada beberapa orang yang tidak suka mengenai hal itu karena kalau kita harus ngatur satu-satu itu
hasilnya bakal berantakan banget dan itu cukup mengganggu katanya. Jadi nggak bisa ada shortcut yang buat jadi satu tempat aja gitu kayak Quest. Ya itu pendapat orang masing-masing sih. Cuman menurutku masih tetap imersif aja gitu. Aku nggak ada masalah mengenai hal itu. Ya mungkin karena aku belum mencobanya. Cuman menurutku sejauh ini saya lihat itu tetap imersif dan tetap tidak ada masalah. Oke, kita lanjut ke Pass-Through. Pass-Through dari Apple Vision Pro itu emang top tier lah. Top tier dari VR device yang lainnya so far. Memang bakalan akan terasa kalau misal kita bandingin dari mata telanjang terus kemudian pakai Apple Vision Pro gitu. Cuman resolusinya udah lebih bagus, lebih gede juga daripada VR device manapun. Jadi kalian juga bisa baca teks gitu di HP dan nggak ada jitter-jitter ataupun kalau di Quest itu kalau misal kita lihat tangan di samping-sampingnya itu kayak ada lengkukan-lengkukannya gitu. Kalau di Apple Vision Pro nggak seperti itu. Cuman ada fitur-fiturnya yang lain yaitu motion blur dan itu sebenarnya membantu untuk aplikasi. Kalau kita lihat misalkan di satu sudut, maka sudut yang lain bakalan di blur gitu untuk mengurangi processing yang tidak perlu. Jadi mengoptimalisasi processingnya. Fitur itu sebenarnya cukup bagus dan efektif. Cuman kadang itu terjadi masalah kalau misal kita bergerak dengan cepat dan environment yang kurang cahaya. Kemudian blur itu bakalan terasa. Dan itu mungkin masalah software sih. Untuk kedepannya mungkin ada update yang mudah-mudahan cepat terselesaikan untuk masalah kayak gitu. Kemudian kita masuk untuk kontrol. Dan kontrol Apple Vision Pro ini berfokus pada eye tracking dan hand gesture. Tapi karena eye tracking ini yang difokuskan, jadi nggak ada input selain eye tracking gitu. Meskipun ada hand gitu ya, ini buat ngeklik. Cuman kita harus lihat exact tombol mana yang harus kita interaksi. Dan itu cukup bagus, itu cukup magical gitu. Tapi ada sebagian orang yang menganggap itu kayaknya agak kurang karena kita harus lihat benar-benar tombolnya itu dan itu pun kadang nggak presisi gitu. Ya emang teknologi eye tracking itu keren. Kita kayak punya ilmu telekinesis gitu, bisa ngeklik-ngeklik cuman ngeliat-ngeliat doang. Cuman kalau misal kita terus-terusan menggunakan itu bakalan capek. Dan aku pikir harusnya input itu bisa di switch terserah kehendak usernya gitu. Misal cuman pakai eye tracking doang atau mau di switch pakai hand tracking doang. Terus kemudian Apple Vision bisa switch ke input controller. Itu kayaknya lebih bagus sih. Ya tapi kita lihat update ke depannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke berat dan berat ini cukup dikeluhkan oleh beberapa user Apple Vision. Berat headsetnya sendiri itu 600-an gram. Kemudian baterainya yang harus kita konekkan gitu, itu 300 gram. Kalau misal di total itu sudah hampir sekilo gitu. Dan itu cukup berat. Kalau misal kita bandingkan Quest 3 yang udah ada baterainya, yang udah langsung bisa kita pakai, ini beratnya total 500-an gram. Sedangkan Apple Vision Pro itu 600 gram di kepala. Itu udah kerasa berat dan karena itu masalah strap juga tetap terjadi gitu. Dengan desainnya yang cuman simple banget gitu. Itu sebenarnya desainnya keren. Jadi cuman putar-putar doang untuk ngencenginnya. Tapi kalau digunakan lama pasti akan capek. Maka dari itu Apple Vision Pro menyediakan double head strap dan itu sangat membantu. Cuman ya harus digarisbawahi kalau headset itu berat dan strap yang cuman di belakang doang itu tidak cukup membantu. Kenapa kok bisa seberat itu ya? Apalagi baterainya. Baterainya itu 300 gram loh. Dan kapasitasnya itu cuma 3100 mAh. Aku punya power bank ini 10.000 mAh dan beratnya itu kayaknya cuma 100 graman. Meskipun ini emang jelek ya, cuman kalau misal kita bandingin seperti itu, kayak berat 300 gram itu terlalu berat untuk baterai yang cuma 3100 mAh. Tapi ya emang beda ya, yang membedakan itu bahannya. Karena Apple Vision Pro nggak mau tuh pakai bahan-bahan plastik murahan gitu, kayak barang-barang Cina yang pada umumnya. Padahal iPhone ya dibuat di Cina sih. Tapi selepas itu produk Apple Vision Pro itu dibuat menggunakan aluminium dan kerasa premium banget pasti. Untuk frame headsetnya juga aluminium, jadi yang bikin berat itu bahannya. Kalau misal bahan Apple Vision Pro itu diganti plastik, menurutku ya bakalan lebih ringan sih. Tapi mungkin pride Apple itu berbeda gitu, harus ada unsur luxury-nya gitu, jadi frame-nya harus metal, akhirnya mengorbankan bobot tadi. Untuk lifetime juga sebenarnya kurang lebih sama, 2 jaman gitu. Nggak terlalu spesial kalau dibandingkan dengan VR device yang lainnya, tapi ada hal yang lebih spesial daripada battery life-nya, yaitu harganya. Harganya spesial parah coy, $3.500. Itu pun varian yang 256 GB. Itu storage yang paling kecil. Kalau misal kalian mau yang 1 TB, itu nambah $400. Itu beda 6 juta buat storage 1 TB doang. Ya itu kebiasaan dari
Apple, barang-barangnya juga rata-rata mahal-mahal. Kayak contohnya itu Apple Vision Like Shield yang gabusnya buat kepala ini, itu $200, setara 3 jutaan. Jadi 3 juta buat gabus doang itu kayaknya menurutku agak terlalu overpriced sih. Meskipun ada magnetnya ya, cuman ya terlalu mahal gitu untuk gini doang. Tapi itu add-on ya, kalau misal kalian butuh serep baru beli itu. Ada lagi sih yang lebih mencengangkan yaitu holder baterainya $50. Itu udah setara 700 ribuan. Holder baterai yang cuman ditempelin di sini ada magnetnya, cuman gitu doang, itu 700 ribu loh. Parah sih. Ya aku nggak tahu penilaian orang masing-masing, tapi emang ini Apple Vision Pro nggak untuk kalangan yang menengah ke bawah pastinya, tapi untuk kalangan yang nggak butuh uang sebenarnya, ya cuman butuh experience doang, cuman untuk gaya gitu. Bisa jadi. Di timelineku banyak ya orang yang pakai Apple Vision Pro di tempat-tempat umum gitu ya. Desainnya pun udah lebih oke. Meskipun untuk display, oh ya aku belum bahas displaynya. Display yang di depan itu cuman gimmick doang. Tapi menurutku itu cukup oke karena kalian bisa desain apapun di display yang depan itu. Jadi kayak device ini tuh punya eksklusif punya saya kayak gitu. Itu sama halnya kritikan untuk VR Quest 2 ya, yang saya pernah bikin videonya. Untuk Quest 2 aku seneng banget desainnya karena di depan itu polosan, kita bisa nempelin stiker apapun yang kita mau. Cuman kalau misal Quest 3 itu agak susah karena ada kamera di depannya. Dan untuk Apple Vision Pro itu bagus banget, ada displaynya udah langsung di depan. Kita bisa custom apapun yang kita mau tanpa harus nempelin stiker, tanpa harus terhalang oleh kamera kayak Quest 3 gitu. Itu keren banget, itu aku suka desain yang kayak gitu. Dan itu kayak friendly aja ya, meskipun kayak ski Google gitu. Cuman kalau orang lain lihat gitu tampak normal gitu, nggak kayak ini, kayak alien gitu. Aku pernah nyoba di Indomaret sih pakai itu, cuman kayaknya lebih oke Apple Vision Pro sih kalau dipakai. Selain karena barang mewahnya ya, kayaknya memang nanti entah beberapa tahun ke depan banyak tuh orang-orang normal yang kalau jalan di tempat umum pakai headset VR gitu. Mungkin lambat laun akan seperti itu, atau mungkin anak cucu kalian ya bisa jadi. Karena itu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung, jadi cepat atau lambat bakalan kita ngerasakan itu. Ya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut kalian kayak gimana silahkan komen, jangan lupa like, share, kemudian subscribe tentu saja. And see you in the next video. Bye.